Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila STV, biasa dipanggil Nabila dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Kampus UIN Safruddin Zuhri. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta seputar anak kebutuhan khusus atau ABK. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang punya pandangan kurang tepat tentang ABK. Ada yang menganggap mereka tidak mau belajar, sulit bersosialisasi, bahkan menjadi beban bagi keluarga dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, anak ABK masih sering mengalami yang namanya stigma dan diskriminasi. Misalnya, ada yang menganggap anak autis itu aneh, dan ADHD dianggap nakal, atau anak tunarungu dianggap tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak sedikit juga kasus bullying yang terjadi di sekolah terhadap ABK. Mereka sering dijauhi, diejek, atau bahkan dianggap menghambat proses belajar di dalam kelas. Contohnya, dalam beberapa berita pendidikan, di Indonesia masih ditemukan masalah di sekolah yang belum sepenuhnya menerima siswa berkebutuhan khusus karena dianggap sulit ditangani. Selain itu, banyak orang tua yang masih merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus karena takut dinilai negatif oleh lingkungan sekitar. Padahal kondisi ABK bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Masalah sebenarnya bukan pada kondisi anaknya, tetapi pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberagaman perkembangan anak. Karena itu, penting bagi kita untuk membedakan mana yang hanya mitos, mana yang benar-benar fakta. Sekarang kita masuk ke beberapa mitos yang sering muncul di masyarakat. Mitos yang pertama, ABK tidak bisa belajar seperti anak lain. Itu adalah mitos ya teman-teman. Faktanya, ABK tetap bisa belajar dan berkembang. Hanya saja, cara belajar mereka mungkin berbeda dari yang lain. Ada yang membutuhkan metode visual, pengulangan, atau pendampingan yang lebih instan. Contohnya, anak autis bisa saja lebih unggul dalam bidang tertentu daripada anak lainnya seperti menggambar, musik, atau dalam bidang matematika jika dibimbing dengan lebih tepat. Mitos yang kedua, anak autis tidak punya perasaan dan tidak bisa bersosialisasi. Itu juga termasuk mitos. Faktanya, anak autis memiliki perasaan seperti anak lainnya. Mereka bisa merasakan sedih, senang, atau bahkan kecewa. Hanya saja, cara mereka mengekspresikan emosi sedikit berbeda dengan anak pada umumnya. Banyak anak autis yang sebenarnya ingin berteman seperti yang lain, tetapi kesulitan dalam komunikasi sosial. Mitos yang ketiga, ABK terjadi karena kesalahan dari orang tua. Ini salah besar ya teman-teman. Faktanya, kondisi ABK bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor genetik, perkembangan saraf, kondisi saat kehamilan, atau faktor biologis lainnya. Menyalahkan orang tua justru akan menambah beban psikologis bagi keluarga itu sendiri. Mitos keempat, ABK tidak bisa mandiri. Itu juga tidak benar ya teman-teman. Dengan latihan, dukungan, dan pendidikan yang tepat, banyak ABK yang mampu mandiri, bekerja, bahkan berprestasi lebih unggul daripada anak-anak pada umumnya. Jadi, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap ABK? Setelah kita memahami mitos dan fakta tentang ABK, hal yang penting bagaimana kita sebagai masyarakat umum menyikapi hal tersebut. Pertama, masyarakat harus membangun kesadaran bahwa setiap anak itu unik, bahwa setiap ABK memiliki ciri khas masing-masing. Setiap anak memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tidak semua anak berkembang dengan cara yang sama, termasuk ABK. Perbedaan bukan berarti kekurangan, tetapi bagian dari keberagaman manusia yang harus kita hargai. Kedua, masyarakat perlu mengembangkan yang namanya empati, bukan stigma. Empati berarti mencoba memahami kondisi dan perjuangan yang dialami ABK maupun keluarganya. Seringkali orang tua ABK juga menghadapi yang namanya tekanan sosial, komentar negatif, bahkan rasa lelah secara mental. Dukungan sederhana seperti tidak menghakimi, memberi semangat, dan menunjukkan penerimaan bisa sangat berarti bagi mereka. Ketiga, penting untuk menggunakan bahasa yang baik dan tidak merendahkan. Kadang tanpa sadar masyarakat menggunakan kata-kata yang menyakitkan seperti "oh itu anak aneh", "ih anak itu nakal banget", "ih" atau "anak itu tidak normal". Padahal kata-kata seperti itu bisa melukai anak maupun keluarganya.
Sebaiknya gunakan istilah yang lebih menghargai, seperti anak berkebutuhan khusus atau menyebutnya kondisi mereka dengan lebih tepat. Keempat, masyarakat harus memberi kesempatan yang sama kepada ABK, baik dalam pendidikan, pergaulan, maupun aktivitas sosial. Jangan langsung menganggap mereka tidak mampu sebelum diberi suatu kesempatan. Lalu, apa sih peran konselor dalam hal ini? Pertama, ada sebagai yang namanya edukator, yaitu memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua tentang kondisi ABK agar tidak terjadi yang namanya stigma dan diskriminasi. Kedua, konselor berperan sebagai yang namanya fasilitator, yaitu membantu ABK dalam proses penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Ketiga, konselor bisa melakukan yang namanya layanan konseling kepada ABK maupun orang tua untuk membantu mengatasi yang namanya masalah emosional, sosial, atau akademik. Selain itu, guru BK juga dapat membantu yang namanya program pencegahan bullying dan membangun budaya sekolah yang inklusif agar semua siswa merasa diterima dan dihargai. Dengan adanya konselor, sekolah bisa menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita bisa memahami ya bahwa banyak anggapan tentang ABK ternyata hanyalah sebuah mitos. Yang dibutuhkan ABK bukanlah belas kasihan, tetapi kesempatan, dukungan, dan suatu penerimaan dari lingkungan. Setiap anak berhak mendapatkan yang namanya pendidikan, kasih sayang, ruang yang cukup untuk berkembang sesuai potensi anak. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk lebih memahami, menghargai, mendukung, dan memberikan ruang yang cukup untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka mampu berkembang di lingkungan yang luas. Karena lingkungan yang inklusif bukan hanya membantu ABK, tetapi juga membuat kita menjadi manusia yang lebih peduli. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.